teman-teman. Kali ini saya akan berbagi tips trik bagaimana caranya memodifikasi modem Telkom ya, merek Huawei. Di sini ada tipenya untuk Ecolife HG8245H. Biasanya ada akhirannya H atau A ya, yang Huawei atau yang terbaru. Tapi saya sekarang akan memodifikasi bagaimana caranya modem Huawei HG8245H ini bisa support PoE out dan input ya, power over internet. Jadi nggak usah pakai adaptor gitu, biar praktis. Ini udah dibongkar ya, udah dicabut. Nah, ini dalamannya, PCB-nya. Ininya juga udah dicabut. Sekarang kita tes nyala apa enggak. Modemnya masih nyala. Sekarang kita lakukan langsung aja ke intinya ya. Pastikan jika Anda ingin memasang PoE out atau PoE input, pastikan pin 45 dan 78 ya, dipastikan harus tidak dalam posisi terhubung ke PCB ini. Oke. Misalkan begini contoh. Jika Anda misalkan ini kita mode ini ya, cek apakah nyambung atau enggak. Kalau bunyi itu berarti nyambung. Tes dulu. Semuanya nyambung ya. 1 pin 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, begitu juga ini, semuanya sama di modem HG ini, yang akhiran H atau A ini sama, posisinya sama. Yang kelihatan jalur yang digunakan itu jalur data. Sekarang karena yang kita butuhkan adalah untuk power PoE, maka yang harus kita cut, pastikan nomor 45 dan 78 ya. Berarti ini 1 2 3 4, berarti 4 dan 5 harus di-cut supaya tidak tersambung dengan ke PCB keseluruhannya. 4 5 ya, 7 8. Nah, untuk karena di sini tidak ada kelihatan jalurnya, maka sudah dipastikan jalurnya ada di dalam di sini. Jadi setiap port itu ada jalur untuk PoE, ada 4 jalur ya, 4 pin di sini. Sekarang untuk lebih mudah saya ambil, sebenarnya saya udah ngekat yang ini ya. Berarti ini port nomor 4. Ini nomor 4, nomor 1 portnya, 2 3 4. Saya udah ngekat yang ini di bagian sebelah sini. Di
di bagian ujung ada ada dua jalur ya, masing-masing ada dua jalur, berarti jumlahnya jadi 4, berarti 4 pin. Itu khusus untuk PoE ya. Jadi kita bisa gunakan itu dan harus mengkat atau memutus hubungan di sini di jalur ini. Kelihatan nggak? Paling ujung sini ada satu, dalam satu jalur itu ada 2 pin ya. Sebelah sininya di ujung ya ada satu lagi. Berarti yang paling ujung sini adalah 78, yang sebelah sininya adalah 4 dan 5. Kalau dijumlah setiap ini ada 3 jalur, berarti ada 6 pin ya. 3 jalur. Kalau yang sebelah sininya nggak boleh di cut, nggak boleh dipotong, itu untuk data karena ada 2 jalur di sini untuk pin 34 kalau salah 36. Kalau yang di atasnya ini kan ada 2 ini, setiap ini kelihatannya setiap port, maka yang harus kita putuskan adalah 2 jalur 4 pin. Berarti itu artinya kalau kita untuk membuktikan itu sudah terputus, kita harus cek ini. Contohnya seperti ini ya. Ini pin 8, ini pin 7. Kalau di tes ini bunyi ya. Ini 7, ini 8. Kalau diginiin di tes itu nggak nyambung dengan ini, dengan ini, dengan ini, semuanya nggak nyambung. Berarti sudah terputus dari sini ya, dari keseluruhan. Itulah yang akan kita gunakan ya, dengan 6, dengan apalagi dengan ini. Jadi 7, 8 udah nggak nyambung. Sekarang kita dengan ini. Kalau 1, 2, dan 3 itu berarti masih nyambung. Kemudian 6 nyambung ya. Kalau 4 ini dan 5 itu sudah tidak nyambung. Oke. Ini 6 nyambung. Ini 2 nyambung. Ini 3 nyambung. 4 sudah tidak nyambung. 5 tidak. Ini 7, ini 8. Jadi pastikan di bagian belakang ini setiap pot ada 2 jalur di sebelah kirinya ya. Setiap pot ada 2 jalur sebelah kirinya. Di sini kirinya 2 jalur, berarti 4 pin itu. Di sini 2 jalur. Itu harus di-cut. Ya. Kalau kelihatan ini 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke, sekarang kita praktekkan karena ini udah ya, udah dipotong. Ini belum ya, masih nyambung. Sekarang kita putus menggunakan cutter. Pastikan ada 2 jalur untuk 4 pin. Kalau dihitung dari sini 1 2 3 4 5 berarti diputus ya. Oke, saya akan memutus.
hati-hati jangan sampai jalur data terputus. Coba dites apa masih nyambung datanya. Ini masih nyambung, pisaunya agak susah. Tuh 2 ini 6. Wah, 6 gak nyambung nih. Seharusnya 6 nyambung. Nah, kalau nyambung ini enggak, 4, 5 enggak. Kita hitung ya, 1, 2 nyambung, 3 nyambung, 4 enggak boleh nyambung, 5 enggak boleh, 7, 6 harus nyambung pasti, 7, 8. Oke, berhasil. Itu berarti berhasil. Sekarang kita pasang hanya 4 pin 4 dan ke-8 ya. Kita pasang pin 4 dan 8. Berarti pin ke-4-nya positif. Oke, ini positif. Satu, 2, 3, 4. Yang ini berarti yang ini. Sekarang ini ke positif ya. Sini. Satu lagi. Ini untuk, berarti ini kalau di kabelan ini warna biru ya. Biasa biru positif, coklat ini negatif di kabel akhir nomor 8. Nah, nomor 4 biru, nomor 8 coklat. Oke. Berarti ini negatif coklat nomor 8. Sudah. Sekarang tinggal dites. Kita colokin dulu. Udah nyala. Udah masuk belum ininya? Negatif, positif ya. Sekarang ini positif. Ini saya pakai yang ini aja dulu ya, 9 volt. Karena ngetesnya ke TP-Link yang 9 volt. Itu sama aja, hati-hati. Ini tergantung jika PoE input yang Huawei berarti kan ini menggunakan 12 volt. Maka outputnya juga 12 volt. Oke.
Ini hanya sekedar ngetes aja. Oke, ini negatif, ini positif. Pastikan jangan sampai salah. Yang ini ke-8 warna coklat ya, di kabelannya itu negatif. Pastikan ini nomor 4 warna biru di kabelannya positif. Kabel 5 dan kabel 7 itu sama ya. Kalau di warna LAN-nya coklat putih kabel 7, kabel nomor 5 berarti biru putih, dan itu untuk bolak-balik. Makanya kita harus pastikan ini diputus ke empat-empatnya supaya tidak ada masuk ke modem, supaya tidak ada masalah. Oke, sudah selesai, tinggal sekarang ngetes. Kita tes apakah ini hidup jika ada input dari sini. Nah, sekarang kita matikan dulu, dicabut. Oke, kita masukkan input. Yang udah ada aja, ini dari dipakai TP-Link ya. Ini misalkan kita colokkan di pot yang kita pasang. Udah nyala, berarti ini berfungsi sebagai input. Jadi modem ini menggunakan power ya, maaf, powernya dari PoE. Berarti ini berfungsi sebagai PoE input. Oke, ini udah nyala. Sekarang kita tes outnya ya. Berarti kita pasang ke sini, dicolokkan ke modem tujuan, berarti output ya, output ke modem tujuan. Saya pasang di sini, dan ini dalam posisi nanti ada tegangan. Oke, berarti masuk ke sini, dari sini ke sini. Kita pasang ini, lalu kita masukkan ke modem yang modem tujuan ya. Ini kita nyalakan. Nah, udah nyala ya. Udah nyala. Sekarang kita tes untuk menyalakan modem TP-Link. Nah, modem itu barusan dicabut ya. Kita tes nyalakan. Oke. Nah, udah nyala. Tunggu sampai wifi-nya, berarti udah normal ya. Jadi ini berfungsi input out boleh. Modem ini, Huawei ini bisa praktis berfungsi mau menggunakan mode out atau input, PoE-nya itu bisa dan mudah kalau sudah menemukan jalurnya, pin yang harus digunakan dan yang harus diputuskan, berarti sudah. Kita tes apa sudah berjalan. Udah jalan. Oke, berarti sudah ya, sudah berfungsi dengan baik. Sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Silahkan like, komen, subscribe untuk yang belum subscribe.
Nah, untuk yang sudah subscribe, terima kasih sudah mendukung channel ini. Silahkan share ke media sosial. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan berguna bagi Anda. Oke, salam, dah.